Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kemarin awal hadis Usamah bin Zaid bin Haritha meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, qumtu ala babil jannah, saya berdiri tegak di pintu syurga. Saya perhatikan faidha amatu man dakhalaha al-masakin. Saya perhatikan orang yang paling banyak masuk surga itu orang miskin. Ini yang kemarin nih. Terus kalau kita bertanya orang kaya kemana? Yang kebanyakan masuk surga orang miskin. Orang kaya kemana? Rasulullah menjelaskan, wa ashabul jaddi, orang-orang kaya. Ini dengar nih yang kaya nih. Wa ashabul jaddi, orang-orang kaya, mahbusun, sedang ditahan di luar sana. Kenapa ditahan orang-orang kaya? Karena sedang diperhitungkan kekayaannya, kemana digunakan kekayaan selama ini. Berapa yang ke agama Allah, berapa yang bukan ke agama Allah. Mahbusun, orang kaya itu belum masuk surga, terlambat dia. Kemana dia? Sudah dikumpulkan, diperiksa kekayaannya dulu. Kemana digunakan hartanya? Kira-kira berapa persen kalau dijumlahkan dari kekayaannya yang dia berikan kepada agama Allah? Apakah agama Allah berkaitan dengan orang fakir miskin, anak yatim, dengan masjid, dengan pesantren, atau dengan bantuan-bantuan lainnya? Itu agama Allah semuanya. Berapa persen? Makanya terlambat orang kaya masuk surga. Sementara sedang diperiksa orang kaya itu, ghaira anna ashaban nar, penghuni neraka itu kad umira bihim ilan nar, yang masuk neraka terus dikirim langsung ke neraka. Udah jelas masuk neraka. Artinya yang masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka terus berjalan masuk neraka. Orang kaya disita dulu, ditahan dulu, diperiksa habis-habisan, dipretelin habis. Kemana hartamu itu? Jawab dulu serentak supaya semangat pagi. Jelas? Jelas. Kurang semangat. Jelas? Jelas. Akhirnya setelah orang Islam, orang-orang miskin masuk surga dan orang-orang penjahat masuk neraka, sementara orang kaya itu sedang diperiksa hartanya. Belum masuk-masuk surga, belum, neraka belum, sedang diperiksa betul. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qumtu ala babin nar, saya berdiri di pintu neraka seperti saya berdirinya di pintu surga tadi. Sekarang kata Rasulullah, saya berdiri di pintu neraka. Faizan, tiba-tiba saya perhatikan pintu neraka. Faiza ammatum man dakhalaha an-nisa, kebanyakan yang masuk neraka saya perhatikan itu kebanyakannya adalah bahagian kaum ibu-ibu, wanita paling banyak masuk neraka. Ini hadis ini nggak usah diragukan. Ini bukan hadis mengucilkan perempuan, membela laki-laki, enggak. Ini hadis muttafaqun alaih,
Imam Bukhari, Imam Muslim sepakat hadis ini hadis sahih. Baru sekarang kita kesimpulan dan kita kaji dikit. Kalau kenapa yang banyaknya masuk surga itu rata-rata orang miskin. Jawabannya mereka tidak banyak yang dijadikan sebagai tidak banyak hal-hal yang memperbudakkan dia. Dia sempat ke masjid, orang miskin itu. Mau dijaga apa? Apa yang dijaga di rumahnya? Apa yang dipikirkan? Mau ke pasar juga susah, untuk apa? Pakai apa kalau ke pasar itu? Jadi mereka sibuk ke masjid aja. Ya, itu makanya masuk surga lebih banyak. Sedangkan orang kaya banyak yang diperbudakkan orang kaya itu oleh hartanya. Makanya orang kaya itu kadang-kadang sibuk dengan hartanya. Yang dia cari itu apa sih? Kalau punya mobil 5, setiap seminggu sekali itu berapa kita tunggu dia di tukang cuci. Sibuk dengan harta. Ke masjid jarang. Yang tadi saya ngomong, orang kaya itu gak ada di Masjid Al-Hidayah itu. Padahal sekitar Masjid Al-Hidayah banyak orang kaya. Tapi gak ada. Gak ada. Ini orang kaya siap-siap diperiksa habis-habisan. Ya. Udah, kita lihat, kita kaji lagi sekarang. Rasulullah berdiri di pintu neraka. Sama tadi seperti berdiri di pintu surga. Berdiri di pintu neraka. Rasulullah memperhatikan. Faiza amatu mandakalaha. Yang banyak masuk neraka itu dilihat. Rupanya orang-orang perempuan banyak masuk neraka. Ini hadis ini bukan mengucilkan perempuan, bukan mengucilkan orang kaya, bukan membela-bela orang fakir miskin. Tapi hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kita kaji. Satu aja kita kaji. Kalau miskin sudah kita ngomong kemarin. Orang kaya diperiksa udah tahu tadi. Sekarang orang perempuan kenapa banyak masuk neraka? Perempuan masuk neraka ada 2 persoalan cuma. Yang rata-rata yang berat. Pertama, dia itu ngomongin orang lain terus. Itu rata-rata perempuan. Tidak perempuan alim, orang yang tidak, perempuan yang tidak alim. Tidak orang istri orang-orang terhormat, tidak istri orang tidak tahu, sama. Perempuan senang merendahkan orang lain. Ini salah satu yang menyebabkan masuk neraka. Yang kedua, urusan yang paling berat, urusan dengan suaminya. Ini yang paling berat juga. Dan pengalaman saya, karena saya buka konsultasi keluarga. Konsultasi keluarga. Saya buka dari tahun 2003 saya buka konsultasi keluarga. Sampai sekarang masih ada. Jadi konsultasi keluarga saya lihat yang datang ke rumah, yang nelpon, yang WA, yang diundang ke rumahnya, itu rata-rata persoalan perempuan dengan laki. Itu persoalan keluarga, yaitu suami istri. Kalau saya perhatikan, suaminya itu sebenarnya baik itu. Walaupun bukan baik orang baik seperti para wali-wali, enggak. Termasuk orang baik itu. Orang sabar. Cuma kenapa istrinya terus jadi padahal kalau saya tanyakan, menurut kekayaan kemampuan suami sudah memberikan dan saya ikut ke rumahnya, tapi istri itu tetap dia ngotot, kurang begini begitu, kenapa lama pulang, kenapa begini. Jawabannya maaf, andai kata ini andai-andai. Jamaah kita ini, masjid kita yang mulia ini, ibu-ibu kita ini, andai kata ini mencoba memperbaiki sedikit husnuzan kepada suaminya, atau andai kata
sanggup dan dipertahankan sampai meninggal dunia. Husnuzan kepada suamiku. Dan ngerem sedikit mulutmu itu untuk orang lain. Kalau itu yang dilakukan, berubah insya Allah cerita yang disampaikan tadi. Insya Allah kebanyakan masuk surga itu perempuan insya Allah. Kalau ini dan ini nggak usah susah memang untuk perempuan susah. Memang karakter perempuan sudah seperti itu memang. Itu bukan merendahkan perempuan, memang begitu. Tapi ada satu dua ngerem banget, itu ada. Salah satunya jamaah Masjid Al-Hidayah. Ibu-ibu ini ngerem betul ini. Saya tahu loh. Saya sudah berapa puluh tahun di sini. Ibu-ibu Masjid Al-Hidayah ini ngerem betul ngomongin orang lain. Alhamdulillah. Kok ibu nggak nyaut? Alhamdulillah. Tuh, ngerem betul. Dan jarang yang bilang sama saya tentang ngomongin orang lain, nggak ada. Subhanallah, cuma ada sesekali, yaitu iseng namanya. Tapi ngerem dulu. Yang kedua tentang dengan suaminya, orang Masjid Hidayah itu orang baik. Belum ada yang konsultasi ke saya. Oh, bayar lawyer ya? Nggak ada bayar segala. Kita berpuluh-puluh tahun sudah konsultasi nggak bayar. Malah kalau datang ke rumah kita kasih teh kopi, malah mie Aceh. Ya, konsultasi hukum tuh nggak bayar loh, bukan konsultasi hukum seperti orang-orang pengacara, enggak. Kita yang kasih duit sama orang itu. Malah datang ke rumah katanya, saya tahu Ustaz, sampai sekarang saya sudah sebulan nggak pegang uang. Oh, saya ambil aja. Saya bilang sama istri, ambil 100.000, kasih sama dia. Bukan itu maksud saya, enggak, ambil dulu saya bilang. Maksudnya nanti. Dah ambil saya lihat, alhamdulillah. Memang kita nggak buka konsultasi hukum, nggak ada duit ini. Kayak ngajar hidayah juga begini ini. Jadi kita maaf ya, saya tahu itu. Saya ulang lagi, ulang. Kebanyakan yang masuk surga itu orang miskin. Kebanyakan yang masuk neraka orang perempuan. Orang kaya disita dulu dan ditahan dulu, diproteksi dan diprotelin. Cross check kalau istilah Bali. Ya, ingat hati-hati. Kalau saya lihat wajah ini nggak ada yang kaya, susah juga ini. Capek kita ngomong nggak ada yang kaya di sini nih. Karena orang kaya nggak datang ke masjid biasanya. Oh, kata Pak Dahiri, saya orang kaya datang ke masjid. Alhamdulillah, satu-satunya yang hebat. Amin Pak Dahiri. Amin. Tuh. Oleh karena demikian yang hadir hari ini mudah-mudahan penghuni surga semuanya. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa kepada Allah dalam hati masing-masing, memohon kepada Allah jadikan hari ini hari terbaik dalam hidup kita, dan kita komitmen dengan masjid yang mulia ini, komitmen dengan berjamaah terus dan beribadah terus, dan dengar setiap hari walaupun 1-2 menit. Mudah-mudahan itu jadi amalan yang dapat menghantarkan kita ke dalam ridha Allah yang akan dibalas dengan syurganya. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.